Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fadasama dengan NIM 173. Perkenalkan, nama saya Nazila Tuarda Al-Fatih dengan NIM 188. Perkenalkan, nama saya Salwan Rahma dengan NIM 172. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Jana dengan NIM 170. Perkenalkan, nama saya Aryana Indisa Fitri dengan NIM 195. Perkenalkan, nama saya Julfatur Soraya dengan NIM 175. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansa dengan NIM 184. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas analisis pendidikan kewarganegaraan kelas 1 SD. Selamat menyaksikan, guys. Dadah. Menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas buku. Identitas buku, pertama, judul buku. Judul buku yaitu Kewarganegaraan Indonesia, pengarang Kurnia Empin dan E. Kartiana, penerbit Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. Tahun terbit Jakarta 2009. Jumlah halaman 82, ISBN 978 979 068 6540. Selanjutnya, tujuan analisis. Tujuan analisis dari buku ini adalah untuk mengevaluasi kontribusi buku dalam membentuk pemahaman awal peserta didik kelas 1 tentang konsep dasar kewarganegaraan dan nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa. Fokus analisis diarahkan pada kemampuan buku dalam mengenalkan konsep sederhana tentang identitas diri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat yang merupakan fondasi awal pembentukan kesadaran kebangsaan pada anak usia dini. Tujuan spesifik analisis meliputi: yang pertama, menilai kedalaman dan ketepatan materi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif siswa kelas 1. Yang kedua, mengkaji metode penyajian materi yang mampu menarik minat dan memudahkan pemahaman anak. Yang ketiga, mengevaluasi kemampuan buku dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila secara sederhana dan menarik. Lalu yang keempat, menganalisis ketersediaan contoh konkret dan ilustrasi yang membantu anak memahami konsep kewarganegaraan. Yang kelima, menilai potensi buku dalam mengembangkan sikap positif seperti toleransi, kerjasama, dan saling menghormati. Melalui analisis komprehensif ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang efektivitas buku dalam membentuk landasan awal pemahaman kewarganegaraan pada siswa kelas 1, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan materi pendidikan kewarganegaraan di tingkat pendidikan dasar. Selanjutnya, ringkasan isi buku. Analisis isi buku menunjukkan bahwa materi disusun secara sistematis dan bertahap, memperhatikan kemampuan kognitif, afektif, psikomotor siswa kelas 1. Buku ini membagi pembahasan ke dalam beberapa tema utama yang saling terkait. Yang pertama itu pembelajaran pertama, bab hidup rukun dalam perbedaan. Bab ini menekankan pentingnya hidup rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Buku ini mengajarkan nilai toleransi, saling menghormati, dan gotong royong sebagai cara untuk menjaga persatuan dan harmoni sosial. Penulis juga menegaskan bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dirawat dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, bab 2. Bab 2 mengenai hidup tertib. Pada bagian ini, buku membahas pentingnya mematuhi aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hidup tertib mencakup sikap disiplin, menghormati hak orang lain, mematuhi hukum, dan menjaga ketertiban umum. Selanjutnya, bab 2 mengenai hidup tertib. Pada bagian ini, buku membahas pentingnya mematuhi aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hidup tertib mencakup sikap disiplin, menghormati orang lain, dan mematuhi hukum, dan menjaga ketertiban umum. Penulis memberikan contoh konkret bagaimana hidup tertib berkontribusi pada ketenangan dan keamanan dalam masyarakat. Selanjutnya, bab 4 tentang kewajiban anak. Selain memiliki hak, anak juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Buku ini menjelaskan bahwa anak harus patuh kepada orang tua, menghormati guru, menjaga kebersihan lingkungan, belajar dengan giat, dan menjaga nama baik keluarga serta bangsa.
Kewajiban ini dianggap sebagai bagian dari pembentukan karakter anak agar menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Keseluruhan buku ini bertujuan untuk membangun kesadaran pembaca, khususnya anak-anak dan remaja, mengenai pentingnya menjalankan kehidupan yang harmonis, tertib, dan bertanggung jawab dalam masyarakat yang beragam. Nilai-nilai ini diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kesesuaian dengan kurikulum. Standar kompetensi. Buku ini disusun dengan standar kompetensi SK yang ditetapkan dalam kurikulum berbasis kompetensi KBK pada tahun 2009. Buku ini mendukung pencapaian beberapa standar kompetensi utama seperti 1. Menghargai keberagaman dan hidup rukun. Buku ini mengajarkan nilai toleransi dan pentingnya hidup rukun dalam bermasyarakat yang beragam sesuai dengan standar kompetensi untuk memahami kerukunan dalam kehidupan sosial. 2. Memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Materi tentang hak dan kewajiban anak membantu siswa atau siswi memahami perannya sebagai warga sejak dini, mencerminkan standar kompetensi untuk mengapresiasi hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Hidup tertib dan disiplin. Standar kompetensi untuk hidup tertib di masyarakat diakomodasikan melalui pembahasan disiplin dalam kehidupan sehari-hari dan penghormatan terhadap aturan yang berlaku. Kompetensi dasar atau KD. Keterkaitan materi dalam buku dengan KD yaitu hidup rukun dalam perbedaan. Kompetensi dasar, siswa mampu menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan hidup rukun. 2. Hidup tertib. Kompetensi dasarnya, siswa mampu menerapkan sikap disiplin dan menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ketiga, hak anak. Kompetensi dasar, siswa mampu memahami dan menjelaskan hak-hak. Keempat, kewajiban anak. Kompetensi dasar, siswa mampu mengidentifikasi dan melaksanakan kewajibannya sebagai anak, seperti belajar, menghormati orang tua, dan menjaga kebersihan. Buku Kewarganegaraan Indonesia sepenuhnya sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kurikulum berbasis kompetensi KBK pada tahun 2009. Dengan pendekatan yang mendalam, buku ini mendukung pembelajaran siswa dan siswi untuk memahami atau mengamalkan nilai-nilai kewarganegaraan serta mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab, toleransi, dan disiplin. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan kualitas konten. Kualitas konten di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kejelasan materi, yang kedua kelengkapan informasi, dan yang ketiga relevansi contoh dan ilustrasi. Kejelasan materi di buku ini yang pertama yaitu terdapat bahasa sederhana dan mudah dipahami siswa kelas 1, yang kedua struktur kalimat singkat dan komunikatif, yang ketiga penggunaan kata-kata yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif anak, dan yang keempat konsep disajikan secara bertahap dan sistematis. Kedua yaitu terkait dengan kelengkapan informasi. Kelengkapan informasi pada buku ini mencakup yang pertama mencakup tema hidup rukun dalam perbedaan, yang kedua membahas hidup tertib, yang ketiga mengenalkan hak anak, yang keempat memperkenalkan kewajiban anak, yang kelima memenuhi standar kompetensi kurikulum, yang keenam memberikan gambaran komprehensif untuk tingkat kelas 1, dan yang terakhir materi bersifat fundamental dan mengembangkan fondasi pemahaman. Yang ketiga yaitu terkait dengan relevansi contoh dan ilustrasi. Relevansi contoh dan ilustrasi pada buku ini mencakup yang pertama menggunakan ilustrasi berwarna, yang kedua contoh diambil dari kehidupan sehari-hari, yang ketiga menggambarkan situasi konkret yang mudah dipahami anak, yang keempat ilustrasi mendukung konsep pemahaman, yang kelima yaitu menggambarkan realitas sosial anak usia sampai 7 tahun, yang keenam memperlihatkan keberagaman dalam konteks sederhana, dan yang terakhir mendorong interaksi dalam pemahaman sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa dan penyajian. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia sesuai dengan tingkat pemahaman siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kelas 1 bahasa yang digunakan dipastikan 1. Sederhana, 2. Mudah dipahami, 3. Komunikatif, 4. Disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif anak usia 6-7 tahun. Baik, di sini selanjutnya yaitu struktur penyajian. Buku pelajaran kewarganegaraan untuk siswa SD atau MI kelas 1 biasanya memiliki struktur.
Yang pertama yaitu materi disajikan secara sistematis, yang kedua menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dicerna. Yang ketiga dilengkapi gambar-gambar ilustratif, yang keempat memuat contoh-contoh konkret dalam hidup sehari-hari. Terdapat kegiatan atau latihan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya menggunakan teknik penyajian yang menarik minat belajar anak. Dengan demikian, buku ini dirancang secara khusus untuk mendukung proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa kelas 1 SD atau MI. Yang kelima ada visual dan desain, yaitu ada kualitas ilustrasi. Sebagai buku pendidikan dasar, kualitas ilustrasi cenderung dirancang sederhana dan informatif. Ilustrasi tersebut mungkin berupa gambar-gambar atau menggambarkan kegiatan kewarganegaraan seperti gambar bendera, upacara bendera, dan kegiatan sosial lainnya yang dapat membantu anak-anak lebih mudah memahami materi yang disajikan. Yang kedua ada tata letak buku. Tata letak buku ini kemungkinan disusun dengan memadukan teks berupa gambar. Yang kedua ada tata letak buku, yaitu tata letak buku ini kemungkinan disusun dengan memadukan teks dan gambar secara seimbang. Teks yang digunakan cenderung singkat dan mudah dibaca bagi para pembaca muda, dengan ukuran huruf yang disesuaikan agar nyaman untuk bagi pembaca muda. Tata letaknya bisa dirancang agar mudah dipahami dengan pengelompokan materi yang terstruktur, baik pengguna spasi, pengguna yang cukup agar tidak terkesan padat. Kekurangan dan kelebihan dari buku belajar kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama adalah kelebihan buku belajar kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama yaitu relevansi dengan kurikulum pendidikan nasional. Sebagai buku terbitan resmi Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, materi dalam buku ini disusun sesuai dengan standar kurikulum pendidikan di Indonesia, sehingga sangat relevan untuk digunakan sebagai bahan ajar. Yang kedua yaitu bahasa yang mudah dipahami. Buku ini menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif, sehingga cocok untuk pembaca dari kalangan siswa atau masyarakat umum yang ingin mempelajari kewarganegaraan. Yang ketiga adalah materi yang ringkas dan padat. Dengan jumlah halaman yang relatif sedikit, yaitu 82 halaman, buku ini menyajikan poin-poin utama yang penting tanpa bertele-tele. Kemudian pembaca untuk memahami inti dari setiap topik. Yang keempat yaitu penyajian yang terstruktur. Materi dalam buku ini disusun secara sistematis, mulai dari konsep dasar kewarganegaraan hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan membantu pembaca untuk belajar secara berurutan. Yang kelima yaitu menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Buku ini membantu pembaca memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, serta mendorong pembentukan sikap cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap bangsa. Yang keenam yaitu cocok untuk pendidikan formal dan informal. Buku ini tidak hanya bermanfaat di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat digunakan dalam kegiatan belajar di luar pendidikan formal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewarganegaraan. Yang ketujuh yaitu harga yang terjangkau. Sebagai buku yang diterbitkan oleh pemerintah, harga buku ini biasanya lebih terjangkau dibandingkan buku serupa yang diterbitkan oleh penerbit swasta, sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Dan yang terakhir yaitu mendorong pemahaman kontekstual. Buku ini memberikan contoh kasus-kasus nyata yang relevan dengan kehidupan di Indonesia, sehingga pembaca dapat memahami penerapan konsep kewarganegaraan dalam konteks sehari-hari. Jadi buku ini adalah sumber belajar yang efektif untuk memahami dasar-dasar kewarganegaraan di Indonesia. Kekurangan buku belajar kewarganegaraan Indonesia terdiri dari pertama, kedalaman materi terbatas. Dengan jumlah halaman hanya 82, buku ini membahas materi kewarganegaraan secara singkat. Beberapa topik penting seperti sistem demokrasi, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan hanya dijelaskan secara garis besar tanpa analisis mendalam. Yang kedua adalah informasi sudah tidak relevan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2009,
sehingga beberapa informasi seperti kebijakan atau peraturan terbaru mungkin sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan politik di Indonesia saat ini. Yang ketiga adalah kurang variasi aktivitas pembelajaran. Buku ini lebih fokus pada penyajian materi secara teks dan tidak banyak menyediakan soal latihan, studi khusus, atau aktivitas diskusi yang dapat mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan mendalami materi. Yang keempat adalah tata letak sederhana. Desain tata letak buku ini cenderung konvensional dan kurang menarik perhatian siswa, sehingga pembelajaran bisa terasa monoton. Yang kelima yaitu kurangnya memberikan perspektif global. Materi dalam buku ini hanya berfokus pada kewarganegaraan Indonesia tanpa menyajikan perbandingan atau wawasan kewarganegaraan dalam konteks global. Hal ini dapat membatasi pemahaman pembaca tentang posisi Indonesia dalam dunia internasional. Yang keenam yaitu keterbatasan dalam penyesuaian untuk berbagai kalangan. Buku ini dirancang untuk siswa sekolah formal, sehingga kurang ramah bagi pembaca dari kalangan lain yang mungkin membutuhkan penjelasan lebih sederhana atau aplikatif. Jadi, kekurangan ini dapat diperbaiki dengan revisi konten, desain, serta integrasi media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang rekomendasi, yaitu rekomendasi perbaikan dan saran. Rekomendasi perbaikan ada 4 macam. Yang pertama, penyajian konten yang lebih interaktif. Tambahkan elemen visual seperti gambar, ilustrasi, atau kartun yang relevan dengan tema kewarganegaraan untuk penarikan perhatian siswa SD sampai MI. Yang kedua, penggunaan bahasa yang lebih sederhana. Karena buku ini ditujukan untuk siswa SD sampai MI kelas 1, bahasa yang digunakan perlu lebih sederhana dan mudah dipahami, sesuai dengan kemampuan pembacaan anak di usia 6 sampai 7 tahun. Yang ketiga, penambahan aktivitas praktis. Berikan latihan berupa pemain teka-teki atau cerita bergambar untuk membantu siswa mengingat materi dengan lebih menyenangkan dan aplikatif. Aktivitas ini dan mencakup simulasi kehidupan sehari-hari terkait hak, kewajiban, atau nilai-nilai persatuan. Yang keempat, pembaruan data dan konteks. Meskipun tahun terbitnya 2009, buku ini dapat diperbarui dengan konteks atau contoh yang lebih relevan dengan situasi sosial dan politik saat ini agar siswa dapat memahami manfaat belajar kewarganegaraan dalam kehidupan mereka. Dan selanjutnya, penggunaan. 1. Buku ini dapat digunakan secara optimal bila didampingi oleh guru atau orang tua untuk menjelaskan konsep yang mungkin sulit dipahami oleh siswa. Yang kedua, tambahkan modul digital pendukung seperti video atau animasi untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pertimbangkan untuk menyusun buku ini dalam seri yang tergenerasi dengan kelas berikutnya, sehingga siswa mendapat pengetahuan secara bertahap sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya, kesimpulan akhir dari analisis buku belajar kewarganegaraan Indonesia untuk SD sampai MI kelas 1 karya Kurnia, Empin, dan E. Kartiana adalah buku ini sangat cocok digunakan sebagai referensi untuk pembelajaran kewarganegaraan di tingkat dasar, khususnya untuk siswa kelas 1 SD sampai MI, dengan jumlah halaman 82 dan diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009. Buku ini menyajikan konsep-konsep dasar kewarganegaraan Indonesia seperti hak dan kewajiban warga negara dalam format yang menarik dan mudah diakses. Secara keseluruhan, buku ini memberikan nilai positif sebagai sarana edukasi untuk memperkenalkan pentingnya nilai-nilai
hidup rukun dalam perbedaan, hidup terbeda, hak dan kewajiban anak kepada anak-anak sejak dini. Buku ini sangat disarankan untuk digunakan dalam pembelajaran kewarganegaraan di SD sampai MI karena dapat membantu pembangunan pemahaman yang kuat tentang peran dan tanggung jawab sebagai penerus sebagai bangsa. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.